wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr al-ayat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucap syukur alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan sebagai bentuk adab kita kepada Allah senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat jasmani ataupun nikmat rohani. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia kepada jalan yang benar, yakni ad-dinul Islam al-siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ini menjadi pertemuan ketiga pembahasan surat Al-Fajr. Kita akan lanjutkan surat Al-Fajr ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman mungkiran, mengingkari alal insani atas manusia fi i'tiqadihi, dalam keyakinan manusia, idza wasa'allahu alaihi fir rizqi, ketika Allah luaskan rezekinya, liyahtabirahu, bahwa Allah menguji kepada manusia itu fi dzalika, dalam rezeki itu. Fa ya'taqidu, maka meyakini manusia anna dzalika, sesungguhnya rezeki itu min Allah, dari Allah, ikramun, sebagai pemuliaan lahu baginya. Wa laisa kadzalik, padahal tidak demikian itu. Bal huwa, akan tetapi rezeki itu ibtila'un, sebagai ujian, wa imtihanun, dan cobaan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ayaksabuna annama numidduhum, apakah mereka mengira bahwasanya kami panjangkan, kami bentangkan, atau kami luaskan rezeki mereka, bihi, dengan rezeki, mimmalin wa banina, di antara harta dan anak-anak, nusari'u, bahwa mempercepat kami lahum, bagi mereka, fil khairati, di dalam kebaikan. Bal, tidaklah demikian, akan tetapi la yash'uruna, mereka tidak menyadarinya. Surat Al-Mu'minun ayat 55. Di dalam penjelasan ini Ibnu Katsir menerangkan bahwasanya pada lafaz fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramah, adapun manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan ujian berupa rezeki,
fa akramahu, maka seolah-olah Allah memuliakannya, wa na'amahu, dan Allah memberikan nikmat kepadanya, fa yaqulu, lalu manusia itu berkata, Rabbi akramani, Tuhanku telah memuliakanku. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sudah menjadi maklum kita semuanya. Ketika rezeki kita diluaskan oleh Allah, kita baik sangka sama Allah. Allah telah memberikan kami banyak rezeki. Berarti Allah telah memuliakan kami. Dia pikir dengan rezeki itu Allah memuliakannya. Makanya di dalam kitab ini Ibnu Katsir menolak persangkaan manusia itu. Yaqulu ta'ala mungkiran 'alal insani fi i'tiqadihi. Allah mengingkari apa yang menjadi keyakinan manusia itu, bahwa apabila Allah luaskan rezeki mereka, itu berarti Allah memuliakannya. Padahal tidak demikian. Tidak demikian. Kalau orang itu dimuliakan oleh Allah dengan ukuran bahwa dilimpahkan rezekinya, maka orang kafir pun lebih banyak rezekinya daripada kita. Kalau begitu orang kafir dimuliakan oleh Allah. Tidak demikian. Dan apakah kalau orang itu dibatasi rezekinya oleh Allah, berarti Allah telah menghinakan dia? Nanti akan muncul logika demikian, padahal tidaklah demikian. Orang yang dicintai oleh Allah pun diberi rezeki, orang yang dibenci oleh Allah pun diberi rezeki. Dua-duanya diberi rezeki, bahkan orang-orang kafir rezekinya lebih banyak, hartanya lebih banyak daripada kita, orang-orang beriman ini. Jadi anggapan itu tidak benar. Makanya Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini sebagai bentuk pengingkaran Allah terhadap persangkaan manusia, bahwasanya apabila manusia itu diberi rezeki oleh Allah, itu adalah bentuk pemuliaan terhadap dirinya, padahal itu adalah ujian. Liyahtabiru fi dzalik. Allah ingin menguji manusia apakah dia termasuk orang bersyukur menggunakan rezeki itu di jalan Allah, atau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Artinya dia tidak gunakan rezeki itu di jalan Allah. Justru rezeki, dengan adanya banyak rezeki itu malah menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sejalan dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita Allah yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'siyati fa inna dzalika minhu istidraj. Jika engkau mengetahui, melihat Allah memberikan sesuatu yang dicintai oleh hamba, lalu hamba tersebut tetap berada dalam kemaksiatannya, maka ingatlah, itu adalah istidraj dari Allah. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat itu ditentang oleh firman Allah yang lain, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 55, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa dengan harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka, nusari'u lahum fil khairat, berarti kami telah menyegerakan kebaikan itu kepada mereka? Bal la yashurun, sekali-kali tidak demikian. Mereka tidak menyadari itu. Wa kadzalika, dan seperti itu fil janibil akhar, pada sisi yang lain, idza ibtalahu wa amtahanahu, apabila manusia itu diuji dan dicoba oleh Allah, wa dhayyaqa alaihi fir rizqi, dan Allah membatasi, menyempitkan rezekinya, ya'taqidu anna dzalika minallahi ihanatun lahu. Dia meyakini bahwa Allah telah menghinakannya. Inilah manusia. Ya.
Kalau dia diberi rezeki oleh Allah, seolah-olah Allah sayang sama dia. Oh, ini Allah sayang sama saya. Kalau dia dibatasi rezekinya, sulit mendapatkan rezeki. Tiap hari biasanya dapat 200.000, 300.000, hari itu dia hanya mendapatkan 50.000. Dia sedih seolah-olah Allah nggak sayang lagi sama aku. Nah, ini anggapan yang salah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah berfirman, "Kalla, jangan begitu." Artinya laisal amru kama za'am. Itu tidak seperti yang mereka sangka. La fi hada wa la fi hada. Bukan karena ini, juga bukan karena itu. Allah luaskan rezeki kita, bukan Allah memuliakan kita, dan Allah batasi rezeki kita, bukan pula Allah menghinakan kita. Tidak demikian. Fa inna Allah yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan harta itu kepada orang yang dicintainya atau orang yang tidak dicintainya. Allah memberikan rezeki itu kepada orang beriman, juga orang kafir. Mereka ini bersekutu dalam rezeki Allah. Bahkan orang-orang kafir lebih banyak rezekinya daripada orang-orang yang beriman. Nah, orang kalau tidak tahu rahasianya, maka dia akan, wah kalau begitu enak jadi kafir aja. Itu orang kafir buktinya lebih kaya daripada orang-orang yang beriman. Kita yang ibadah terus, kita yang sholat 5 waktu, kita yang puasa, rezeki kita malah sempit seperti ini. Akhirnya menyalahkan ibadahnya. Gara-gara ibadah, akhirnya rezekinya nggak datang. Nah, ini suudzon sama Allah, buruk sangka sama Allah. Saya ingatkan sekali lagi dalam tafsir ini, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah. Allah memberikan rezeki itu kepada orang yang tidak dicintai dan orang yang dicintai. Semuanya bersekutu dalam rezeki Allah. Wa yudayyiqu 'ala man yuhibbu man la yuhibbu, dan Allah membatasi rezeki, menyempitkan rezeki kepada orang yang dicintai atau orang yang tidak dicintai juga. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang beriman, terkadang ada yang dibatasi rezekinya. Dan orang yang ingkar kepada Allah juga dibatasi rezekinya, sama. Wa innamal madaru fi dzalika 'ala ta'atillah. Fi kullin minal halaini, hanya saja semuanya itu berpangkal kepada ketaatan kepada Allah. Ukurannya, barometernya adalah taat kepada Allah di dalam dua keadaan ini. Idza kana ghaniyan, apabila dia jadi orang kaya, bi an yashkurallah ala dzalika, hendaknya dia bersyukur Allah kepada Allah atas rezeki yang dia terima. Wa idza kana fakiran bi ayyasbira, jika dia jadi orang miskin, orang fakir, maka hendaknya dia bersabar dengan kemiskinannya. Jadi ukurannya adalah apakah dia tetap taat kepada Allah dengan keadaan ini atau tidak. Terkadang orang yang diuji oleh Allah dengan kekayaan, ada yang taat, dia menggunakan kekayaannya, hartanya di jalan Allah, dia infakkan, dia sedekahkan, dia untuk menyumbang pembangunan pondok, untuk menyumbang pembangunan musola, pembangunan masjid, PPA, majelis taklim dan lain sebagainya. Dia infakkan di jalan Allah. Ada juga orang kaya yang banyak harta, dia tidak pernah gunakan hartanya itu di jalan Allah. Dia habiskan untuk foya-foya, dia habiskan untuk memuaskan nafsunya di dunia ini. Begitu pula orang miskin. Orang miskin pun demikian. Ada yang dengan kemiskinannya kemudian dia sabar, semakin dekat dengan Allah. Dan itulah yang terjadi kepada orang-orang zaman dulu. Ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang melimpah, dia tetap ingat kepada Allah, dia tetap dekat dengan Allah, tidak berkurang ibadahnya. Ketika diuji dengan kemiskinan pun dia tetap ingat kepada Allah, dia tetap dekat dengan Allah. Keadaan
keduanya itu tidak mempengaruhi ibadahnya kepada Allah. Tapi ada juga yang dengan kemiskinannya dia ingat kepada Allah, tapi ketika diuji dengan kekayaan dia lupa oleh Allah. Ketika dia miskin dia berjanji ini dan itu. Kalau seandainya saya kaya saya akan begini, saya akan begitu. Ketika dituruti menjadi kaya, akhirnya dia ingkar dan jauh dari Allah. Sama seperti kasusnya Qarun, sama seperti kasusnya Sa'labah dan orang-orang yang terdahulu. Ya. Jadi ukurannya adalah ketaatan kepada Allah. Kalau dia dijadikan Allah orang kaya, maka dia akan bersyukur dengan kekayaannya itu. Kalau dia ditakdirkan Allah jadi orang fakir, orang miskin, dia akan bersabar dengan kemiskinan dan kefakirannya itu. Wa qaulu, dan firman Allah, bal la tukrimunal yatim, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Fihi, di dalam perkara tersebut, amrun, terdapat perintah, bil ikrami, agar memuliakan lahu terhadap anak yatim. Di dalam potongan ayat ini, penggalan ayat ini, bal la tukrimunal yatim, bahkan kamu tidak pernah memuliakan anak yatim. Kama jaa fil hadithi, sebagaimana yang terdapat dalam hadis alladzi rawahu Abdullah ibn Mubarak, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mubarak, an Sa'id bin Abi Ayyub, dari Sa'id bin Ayyub, an Yahya ibn Sulaiman, dari Yahya bin Sulaiman, an Zaid bin Abi Attab, dari Zaid bin Abi Attab, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anin Nabi, dari Nabi, khairu baitin, sebaik-baik rumah, kata Nabi, fil muslimina, di dalam orang-orang muslim. Jadi sebaik-baik rumah orang muslim adalah baitun, yaitu rumah, fihi, di dalam rumah, yatimun, terdapat anak yatim, yuhsanu, yang dimuliakan, ilaihi, kepadanya. Jadi Nabi bersabda, sebaik-baik rumah rumah orang muslim adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dimuliakan, yang diperlakukan dengan baik. Itu rumah yang paling baik. Ini kata Nabi. Sekaligus menjelaskan bahwa rumah yang paling baik bukan rumah yang desainnya bagus, mengikuti perkembangan model interior atau eksterior zaman sekarang. Tidak. Rumah yang paling baik, kata Nabi, adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dimuliakan. Wa syarru baitin, dan sebaik-baik rumah fil muslimina, terdapat di dalam rumah orang muslim adalah baitun, yaitu rumah fi, di dalam rumah yatimun, terdapat anak yatim, yusa'u, yang diperlakukan buruk ilaihi, kepadanya. Begitu pula sebaiknya rumah yang paling buruk, rumah orang muslim yang paling buruk adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan buruk, diperlakukan dengan kasar, tidak dikasih makan, selalu dibentak-bentak. Itu rumah yang paling buruk, walaupun rumahnya bagus dari segi fisiknya. Tsumma qala bi usbu'ihi, kemudian Rasulullah bersabda dengan mengisyaratkan jari telunjuknya, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang menjaga anak yatim, mengkafil anak yatim, fil jannati hakada, nanti akan bersamaku di surga seperti dua jari ini. Jadi orang yang mengkafil, yang menjaga anak yatim, menjaga sikapnya terhadap anak yatim, memuliakan mereka, ya, kata Nabi, akan seperti dua jari ini nanti bersama di surga. Artinya dekat sekali. Ya, Rasulullah mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengahnya. Wa qala Abu Dawud, dan Abu Dawud berkata, haddatsana Muhammad bin Sabbah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabbah bin Sufyan. Akhbarana Abdul Aziz, telah mengkabarkan kepada kami Abdul Aziz, yakni Ibnu Abi Hazim. Haddatsani Abi, telah menceritakan kepada kami bapakku. An Sahl, dari Sahl, yakni Ibnu Sa'id, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang menjaga anak yatim
seperti ini keadaannya nanti di surga. Wa qarana baina usbu'aihi, Rasulullah merapatkan dua jarinya al-wusta wallati tali al-ibham, yaitu jari telunjuk dengan jari tengah. Sangat dekat ya. Jadi kalau keberadaan orang yang mengkafil anak yatim, menjaga anak yatim dekat sedekat dua jari ini, artinya apa? Kita akan membersamai Rasulullah nanti di surga. Di mana Rasulullah bertempat, di situ kita akan membersamainya. Kalau tempatnya para nabi dan rasul itu di Jannatul Firdaus A'la al-A'la, jannah yang paling tinggi, ya kita akan seperti itu bersama mereka. Jadi ada ikhwan sekalian amalan-amalan yang Allah muliakan bagi orang yang mengerjakannya. Di antaranya adalah orang yang menjaga anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik, tidak menghardik mereka, karena menghardik anak yatim termasuk ciri orang yang pendusta agama. Disebutkan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama ini? Ngaku Islam tapi dia bohong, ngaku Muslim tapi dia bohong, ngaku iman tapi dia bohong. Dia orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u yatim. Dialah orang yang menghardik anak yatim. Jadi ikhwan fillah, kalaupun ada anak yatim di sekitar kita, perlakukan mereka dengan baik, jaga mereka dengan baik. Kasihan mereka yang tidak punya sosok seorang ayah yang mengingatkan mereka, yang menjaga mereka. Mereka hidup hanya dengan belas kasih seorang ibu. Bukankah Nabi kita juga anak yatim? Bahkan Nabi kita adalah sudah yatim ketika beliau lahir. Dan sudah menjadi yatim piatu ketika di usia 6 tahun. Sudah nggak punya ayah ibu. Kita diingatkan oleh Allah bahwa menjaga anak yatim adalah perbuatan yang mulia. Mengkafil anak yatim adalah perbuatan yang mulia. Tapi bandel, ya itulah. Anak yatim memang seperti itu, rata-rata. Ya. Bandel, nakal. Ya. Karena memang tidak ada yang mengarahkan. Dia nggak punya sosok seorang ayah yang ditakuti. Sosok seorang ayah yang tegas. Ya. Kalau single parent, bayangkan kalau single parent, hanya satu orang tua yang dia yang bekerja, ya dia, yang cari nafkah dia, yang merawat anak dia. Bagaimana? Ya. Kalau kita ada di posisi seperti itu, maka mengkafil ayah yatim, menjaga anak yatim, ikut peduli terhadap mereka adalah termasuk ciri orang yang membenarkan agama ini. Wala tahadzuna 'ala ta'amil miskin, dan bahkan kalian tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Yakni la ya'muruna bil ihsan ilal fuqara ilal masakin, yaitu tidak pernah menyuruh untuk berbuat baik kepada orang fakir dan miskin. Ikhwanu fillah, ada beberapa kelompok di kaum muslimin ini yang harus mendapat perhatian oleh kita semuanya, yaitu fuqara dan masakin. Di antaranya mereka orang-orang fakir miskin itu adalah orang-orang yang harus kita prioritaskan keadaannya. Jangan sampai mereka itu kelaparan sementara kita kekenyangan. Kata Nabi, bukan umatku orang yang tetangganya kelaparan sedang dia kekenyangan. Artinya bahwa ajaran Islam ini ajaran yang universal, ajaran yang memperhatikan dari segi kepedulian sosial. Ya. Ajaran Islam bukan hanya membangun hubungan vertikal saja sama Allah. Mungkin ibadah kita baik, sholat kita baik, puasa kita rajin, tahajud kita tidak pernah ketinggalan. Tapi di sisi lain, dari segi horizontalnya, hubungan sesama manusianya kita lemah. Hablum minan nasnya kita lemah. Bukankah kita terkena pasal ayat tadi? Ara'aital ladzi yukadzibu
Fiddin, termasuk para penista agama. Dan di dalam ayat ini tidak membatasi apakah mereka yang miskin, apakah mereka yang fuqara itu adalah orang-orang Islam atau bukan Islam atau non-Muslim. Hubungan horizontal, hubungan sesama manusia, kita diperintahkan untuk saling menyayangi satu sama lain. Dan itulah nilai universal agama kita ini. Rahmatan lil alamin. Asal mereka kafirnya kafir dhimmi yang bisa berhubungan baik dengan kita dan tidak memusuhi kita. Wa yukhithu ba'dum ala ba'din fi dzalik. Bahkan sebagian di antara mereka tidak pernah menganjurkan kepada sebagian yang lain untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Wa ta'kuluna turatha, dan kalian memakan harta warisan, yakni al-mirath, yaitu warisan. Aklan dengan makan, laman yang banyak. Jadi justru dengan anak yatim, udah tahu anak yatim nih, wah ini orang tuanya kaya, harta warisannya banyak, dikawal, di pura-pura apa, dirangkul, dijaga, tapi dia makan dari harta anak yatim itu, dia habiskan harta anak yatim itu. Ini tidak boleh, haram ini. Artinya min ayyi jihatin hasolalahum, dari arah mana saja ya dia akan berusaha, min halalin au haramin, baik itu dari jalan halal ataupun dari jalan haram, tidak peduli, yang penting dia makan harta itu. Wa tuhibbuna, dan mencintai kalian semua al-mala, akan harta, hubban, dengan kecintaan zaman yang banyak, yang berlebih-lebihan. Engkau sangat mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Artinya kafiron zada ba'dul fahishan. Jadi dia mencintai dengan kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap harta. Ya. Dan dia itu malah menjadikannya dia terjebak pada perbuatan yang fahish. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yukhbiru ta'ala amma yaqau yaumal qiyamah. Jadi ayat idza dukkatil ardu dakkan daka. Yukhbiru mahabarkan Allah Ta'ala matiga Allah amma yaqau yaumal qiyamati, tentang kejadian pada hari kiamat. Minal ahwalil azimati, tentang huru hara yang sangat besar. Faqala, maka Allah berfirman, kalla, sekali-kali jangan begitu. Artinya haqqan, idza dukkat, apabila digoncangkan al-ardu, bumi, dakan, dengan goncangan yang terus menerus, dakan daka, terus menerus. Artinya mutiat wa muhidat, akan dihancurkan bumi ini, wa suwiyatil ardu wal jibalu, dan disamaratakan bumi dan gunung itu hancur. Wa qama al khalaiqu min kuburihim li rabbihim, dan dibangkitkan makhluk-makhluk yang mati itu dari kuburnya untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Jadi pada penggalan ayat idza dukkatil ardu dakkan daka, ini menggambarkan apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, bahwa bumi akan digoncang-goncangkan terus menerus sampai hancur sama rata, gunung hancur ya, rata sama rata dengan bumi. Wajah, dan datang Rabbuka, Tuhanmu, yakni di fasril qada'i baina khalqihi, untuk
memberikan keputusan hukum di antara para makhluk-makhluknya itu. Wa dzalika ba'da ma yastasfi'una ilaihi, dan itu terjadi, pengadilan Allah akan dibuka setelah manusia itu meminta syafaat. Bisayyidi waladi Adam adal itlaqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penghulu pemimpin anak Adam secara mutlak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dama yas'aluna ulil azmi, setelah mereka meminta syafaat kepada ulul azmi minar rusuli wahidan ba'da wahidin. Di antara Pak ulul azmi itu adalah para rasul satu persatu. Jadi ulul azmi itu siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ninim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ketika manusia dihadapkan oleh keadaan hari kiamat yang mengkhawatirkan itu, mereka takut sehingga minta pertolongan, minta syafaat kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, tolonglah kami, mintalah kepada Allah agar kami diselamatkan pada hari ini. Apa jawab Nabi Nuh? Lastu bi sahibikum dakum, lastu bi sahibidakum. Aku bukan pemilik syafaat. Hatta tantahiyan naubatu ila Muhammadin. Kemudian Nabi Nuh tidak bisa. Mereka coba cari Khalilullah, kekasih Allah Ibrahim. Barangkali dia bisa memberi syafaat kepada kalian. Dicari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak bisa. Aku gak bisa memberi syafaat. Aku malu sama Allah. Hari ini Allah murka yang tidak pernah murka sebelumnya seperti hari ini. Kemudian cobalah kamu cari Nabi Musa, dia kalamullah. Pernah diajak ngobrol langsung sama Allah, barangkali dia bisa. Cari Nabi Musa, Musa pun demikian. Lastu bisahibi dakum, aku tidak bisa memberi kalian syafaat. Kemudian nyari Nabi Isa, cari Nabi Isa, kali dia bisa. Dia orang yang ditiupkan roh oleh Allah. Nabi Isa pun gak bisa. Akhirnya pencarian syafaat manusia ketika itu berlaku kepada Nabi Muhammad SAW, Sayyidu waladi Adam, yaitu penghulu manusia, anak Adam. Alal itlaqi, secara keseluruhan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad pun berkata, Analaha, aku akan mohonkan kalian syafaat. Aku akan mohonkan kalian syafaat. Fayadhabu fayashfa'u indallah, fayashfa'u indallahi fi ayyati li faslil qada. Lalu Nabi Muhammad pun pergi dan minta syafaat kepada Allah pada saat menjelang dibuka pengadilan Allah ini untuk manusia. Fayushaffi'uhu Allahu fi dzalik, maka Allah memberi syafaat. Ya, Muhammad diberikan kewenangan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada manusia. Wa ya awwalus syafa'ati, dan syafaat Nabi Muhammad itulah permulaan dibukanya syafaat-syafaat yang lain. Syafaati, dibukanya syafaat-syafaat yang lain. Apa diantaranya? Dibukanya syafaat pertolongan dari Al-Quran yang kita baca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran yang kalian baca itu akan menjadi penolong kalian di akhirat nanti. Dibuka syafaat-syafaat itu, syafaat yang lain.
bagi orang yang penghafal Al-Quran diberikan keistimewaan, hak istimewa oleh Allah, bisa memberikan syafaat 70 orang. Jadi orang yang hafal Al-Quran 30 juz diberikan hak istimewa oleh Allah. Silakan kamu cari, kamu mau memberikan syafaat kepada siapa aja yang kamu kehendaki, orang tuanya, gurunya, temannya, dan lain sebagainya. Itu 70 orang itu syafaat, dan yang lain-lainnya. Dibukalah pintu syafaat ketika Rasulullah SAW diberikan hak oleh Allah untuk memberi syafaat, dan itulah permulaan dibukanya syafaat-syafaat yang lainnya. Wa yal maqamul mahmud, dan itu adalah tempat terpuji, kama taqaddama bayanu fi surati Subhana, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surat Subhana, alladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram, yaitu surat Al-Isra. Fayaji'u rabbu ta'ala li faslil qada'i kama yasha, maka datanglah Allah membuka peradilan akhirat itu untuk memutuskan keputusan, memberikan keadilan para makhluk-makhluknya. Orang yang dulunya mencari keadilan di dunia, namun dia tidak dapatkan keadilan itu, kelak Allah akan buka keadilan Allah, pengadilan Allah itu, tanpa didolimi seorang pun, sedikit pun tidak akan didolimi. Semuanya akan diadili sekecil-kecilnya. Bahkan sampai orang-orang kafir ini, pengadilan model apa ini? Kenapa yang kecil-kecil saja juga diadili oleh Allah, tidak ada yang terlewati. Sebagaimana yang Allah kehendaki. Wal malaikatu yaji'una baina yaday sufufan sufufan. Ketika itu dihadirkan malaikat berbaris sufufan sufufan, berbaris memanjang, lurus sufuf, seperti barisan pasukan orang, lurus sufufan sufufan. Wa qawlu, dan firman Allah, waji'a yauma idzin bi jahannama, dan ditandangkan pada hari itu akan didatangkan neraka jahanam. Jadi pengadilan Allah disaksikan malaikat berbaris-baris, kemudian didatangkan neraka jahanam. Jadi qala al-Imam Muslim Ibnu Hajjaj fi sahih, Imam Muslim Ibnu Hajjaj di dalam sahihnya, dia berkata, haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath, haddatsana Abi anil Ala'i ibn Khalid al-Kahili an Syaqiq an Abdillah wa Ibnu Mas'ud qala. Ibnu Mas'ud berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yauma idzin, pada hari itu akan didatangkan neraka jahanam, laha, neraka jahanam itu mempunyai sab'una alfa zimamin, 70.000 zimam, tali kendali. Jadi neraka jahanam itu kayak dirantai gitu. Ojo sampai ucul neraka jahanam, ucul belai, dirantai. Ada 70 tali kendali neraka jahanam. Ma'akul zimamin, setiap satu kendali itu 70.000, setiap satu kendali itu sab'una alfa malakin, yang juruna, dipegang 70.000 malaikat yang mengendalikan itu. Jadi neraka jahanam punya 70.000 kendali, setiap satu kendali dipegang 70.000 malaikat. Jadi ada berapa ini? 70.000 malaikat, satu kendali dikali 70.000 untuk mengendalikan neraka jahanam itu supaya enggak ucul. Ya. Wa hakadha rawahu Tirmidzi wa an Abdillah. Seperti itulah yang diriwayatkan Tirmidzi dari Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi dari Umar bin Hafs dengan sanad yang sama. Rawahu wa rawahu aidan an Abdi Humaid an Abdi bin Humaid, dari Abdi ibn Humaid, dari Abi Amir, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ala bin Khalid, dari Syaqiq bin Salamah, wa huwa Abu Wa'il, dia adalah Abu Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud. Qauluhu, itu ucapannya Abdullah bin Mas'ud, walam yarfa'hu, dan dia tidak memarfu'kan ucapan ini sampai kepada Nabi. Jadi ini ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud.
Wa kadza rawahu Ibnu Jarir, seperti itu juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir anil Hasan dari Hasan ibn Arafah dari Marwan bin Muawiyah al-Fazari anil Ala ibn Khalid dari Ala bin Khalid an Syakik an Abdillah qauluhu wa qaulu yauma idzin yatadzakkarul insan, dan firman Allah yauma idzin, pada hari itu, yatadzakkaru, mengambil pelajaran al-insanu, manusia. Ketika itu manusia mengambil pelajaran, baru sadar kalau di akhirat itu akan ada pengadilan akhir. Semua orang-orang yang pernah hidup di dunia yang tidak pernah mendapatkan keadilan, walaupun banyak pengadilan, nanti akan diadili oleh Allah, dan Allah akan memberikan keadilan tanpa mendolimi satu sama lain. Artinya amalu wa makana aslafa fi qadimi dahri wa hadith. Artinya manusia itu menyadari akan amal perbuatannya waktu di dunia dulu. Maka aslafahu fi qadimi dahri, apa yang sudah dia lampaui, apa yang sudah dia kerjakan dulu waktu di dunia, wa hadithi, dan yang baru-baru. Manusia itu baru sadar di akhirat. Jadi ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih hidup di dunia, kita tidak akan percaya. Mungkin ada sebagian yang percaya, yaitu orang-orang yang beriman, yang di dalamnya tertancap keimanan kepada Allah. Tapi bagi mereka yang tidak beriman, masih banyak lagi. Dan manusia akan percaya kalau pengadilan akhirat itu sudah dibuka. Ada alam kubur, ada siksa kubur. Kalau manusia sudah masuk ke kuburan, akan ada pengadilan akhirat nanti kalau kita sudah masuk fase itu, baru mereka yakin, ya. Dan kebanyakan seperti itu. Yauma idzin yatadzakkarul insan, ketika itu manusia baru sadar. Wa anna lahu dzikra, dan tidak berguna lagi. Wa anna di situ harfu istifham, tapi bermakna nafi, dan tidak lah bagi manusia adzikro, ingatan itu. Jadi nggak ada manfaatnya lagi. Dia sadar pada hari itu, pada hari akhirat itu, nggak berguna lagi. Wa kaifa tanfa'uhu dzikra, untuk apa? Nggak ada manfaatnya, dia baru sadar. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, ketika itu manusia akan berkata ya laitani, ya karfunida, laitani, celaka, ya, bentuk penyesalan. Laitani qaddamtu, apa yang telah aku usahakan dulu di hayati, dalam hidupku. Artinya dia menyesali perbuatannya waktu dia lakukan di dunia. Semua manusia di akhirat nanti tidak ada yang tidak menyesal, semuanya menyesal. Apalagi orang yang maksiat, apalagi yang ibadahnya separuh-separuh. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan ketaatan oleh Allah pun akan menyesal nanti di akhirat. Gak ada orang yang tidak menyesal. Yakni artinya yandamu ala ma kana salaf minhu minal ma'asi in kana asiyan. Nanti di akhirat orang yang ahli maksiat akan menyesali apa yang pernah dia lakukan, kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Wa yawaddu law kana izdada min at-ta'at, dan orang yang taat pun ingin bertambah ketaatannya. In kana ta'ian, jika dia orang yang taat. Jadi orang yang taat kepada Allah pun menyesal nanti di akhirat. Kenapa nggak lebih taat lagi? Kenapa dulu tidak saya sedekahkan yang terbaik? Ketika melihat pahala orang bersedekah, seperti kisahnya Sya'ban, ketika menjelang wafatnya Sya'ban, ditampakkan oleh Allah pahala berjalan menuju masjid.
ditampakkan oleh Allah. Aduh, kenapa enggak lebih jauh lagi? Kemudian ditampakkan lagi slide-nya, pahala bersedekah baju, yang dia kasih baju yang agak agak lungsep, agak amoh. Dia tampakkan pahalanya orang bersedekah walaupun baju amoh, baju bekas. Dia menyesal, aduh kenapa enggak yang baru? Padahal dia bawa baju baru. Kemudian ditampakkan lagi pahalanya, dia pernah bersedekah sepotong roti, separuh potong roti dan setengah gelas air minum susu. Dia bagi jadi dua. Ketika ada orang miskin datang, orang pengemis datang, dibagi roti jadi dua, satu gelas air susu dibagi jadi dua. Dia tampakkan pahalanya orang bersedekah. Dia kemudian menyesal, aduh kenapa enggak semuanya? Semuanya itu muncul keluar dari mulutnya dan itu terdengar oleh istrinya, sehingga istrinya bingung, ini ngomong apa sih suamiku, mau meninggal kok ada ucapan-ucapan yang tidak bisa saya pahami. Akhirnya Rasulullah rawuh datang, ya, karena Sya'ban ini orang ahli ibadah. Sholat 5 waktu tidak pernah ketinggalan, padahal rumahnya jauh. Rumahnya jauh. Dan tidak ada yang paling jauh rumah sahabat Nabi kecuali ini, orang ini. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, saya tidak pernah tahu orang yang rumahnya lebih jauh daripada orang ini. Bahkan pernah ditawari, kenapa engkau enggak beli keledai aja yang bisa kamu tunggangi, sehingga kamu enggak capek. Hingga ketika orang ini biasanya ikut sholat jamaah, kok tiba-tiba enggak kelihatan, ditunggu sama Nabi sampai mau muncul matahari. Karena takut waktu subuh habis, Nabi langsung menyuruh sahabat untuk qomat sholat subuh. Habis sholat subuh, Rasulullah minta diantarkan ke rumah Sya'ban ini. Ternyata hanya satu di antara mereka yang tahu, saya Rasulullah, berjalan disertai beberapa sahabat. Dari selesai sholat subuh sampai datang ke rumahnya Sya'ban ini, itu ketika anak unta sudah mulai menggeliat kepanasan. Sehingga sebagian ulama menafsiri kurang lebih jam setengah 10 atau jam 10. Dari habis sholat subuh sampai jam setengah 10. Perjalanan dengan jalan kaki, dengan gaya jalan orang-orang Arab yang cepat itu, dihitung kurang lebih 12 km. Jarak tempuh rumah dengan masjid Nabi. Dan itu tidak pernah ketinggalan sholat. Tidak pernah ketinggalan. Dia selalu ada di saf awal bagian kanan. Nah, inilah Sya'ban. Nah, orang-orang yang taat seperti mereka pun akan dibikin oleh Allah menyesal nanti di akhirat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Rugi saya. Kenapa dulu saya tidak melakukan yang baik? Apalagi orang yang ahli maksiat. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah dari Muhammad bin Abi Amirah. Ada salah satu sahabat Rasulullah berkata, "Lau anna 'abdan kharra 'ala wajhihi min yaumi wulida ila an yamuta haraman fi ta'atillah la khatirahu yaumal qiyamah." Seandainya ada seorang hamba, dia beribadah kharra, yang mensyukur menundukkan kharra 'ala wajhihi, di atas wajahnya, sujud beribadah kepada Allah min yaumi wulida, sejak dia dilahirkan ila an yamuta, sampai dia meninggal, fi ta'atillah, dalam ketaatan, la hakirahu, dia akan memandang ibadahnya itu hanya sedikit, memandang kecil ibadah itu yaumal kiamat, pada hari kiamat. Padahal dari sejak lahir sampai mati itu ibadah terus. Dia tetap akan memandang ibadahnya itu sesuatu yang nilainya sangat sedikit. Apalagi yang kita kadang
ibadah juga udah adzan masih nunggu qomat, udah qomat nunggu rakaat pertama, masih seperti itu. Kita ngobrol gitu. Dibandingkan dengan hadis ini, orang yang ditakdirkan Allah sujud dari sejak dia lahir sampai dia mati, kemudian dia pada hari kiamat dia tampakkan pahalanya, dia akan memandang sedikit lahakirahu, dia akan memandang kecil amal ibadahnya itu. Wala wadda annahu yuradda ila dunya, dan dia ingin supaya dikembalikan lagi kepada kehidupan dunia. Kaima yajdadu minal ajri wa thawab, supaya bisa menambah pahala. Orang yang taat, jadi nanti akan ada penyesalan, semuanya menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Firman Allah Ta'ala, wa yawma idin la yu'adzibu adabahu ahad. Pada hari itu tidak disiksa seperti siksaan Allah seorang pun. Tidak ada orang yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah. Jadi Allah benar-benar menyiksa yang belum pernah dirasakan oleh atau dilakukan oleh manusia. Laisa ahadun asyadda adaban, tidak ada orang yang paling keras siksaannya min ta'dzibillahi, daripada dibanding dengan siksaan Allah. Benar-benar Allah itu maha dahsyat siksaannya. Man asahu, terhadap orang yang maksiat kepadanya. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada ikatan seorang pun yang kuatnya melebihi ikatan Allah. Ay artinya walaisa ahadun asyadda qabdan wa wathqan, tidak ada seorang pun yang lebih kuat pukulannya. Qabdan itu genggaman pukulan, wa wathqan, dan ikatannya minaz zabaniyati liman kafar bi rabbihim, dibanding ikatan dan pukulan malaikat zabaniyah terhadap orang-orang kafir. Jadi benar-benar sangat keras pukulannya dan ikatannya. Nggak tahu seperti apa itu. Ikatan manusia aja kita udah gak bisa gerak, apalagi ikatan malaikat zabaniyah nanti. Hada fi haqqil mujrimin, ini hanya berlaku bagi orang-orang yang pendosa, minal khalaiki wadh-dhalimina, terhadap makhluk Allah yang zalim, orang-orang yang zalim. Fa'amman nafsu az-zakiyatul mutmainnah, adapun terhadap jiwa yang suci lagi tenang, itu jiwanya orang-orang yang beriman. Wa yasakinatu thabitatu dairatu 'alal ma'al haqqi, yaitu jiwa yang tetap berada berpusat pada kebenaran Allah. Maka akan dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau menghadap Tuhanmu dengan ridho. Engkau suka, mardiyatan, lagi diridhoi oleh Allah. Allah juga ridho. Jadi kita ridho, Allah juga ridho. Itu namanya radiyatan mardiyah. Artinya radiyat anillah. Si jiwa itu puas terhadap apa yang Allah berikan. Wa radiya anha, dan Allah pun ridho terhadap jiwa itu. Wa ardoha, dan ridhonya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Artinya fi jumlatihim, dalam kelompok mereka. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Hadza yuqalu la indal ikhtidar, ini diucapkan ketika ikhtidar, ketika hadir apa? Menjelang ajal. Jadi jiwa-jiwa orang beriman ketika menjelang ajal nanti akan dikatakan, dibisikkan ke dalam telinganya ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini akan diucapkan ketika menjelang ajal. Makanya ketika orang yang beriman yang meninggal, dia akan menyambut itu dengan senyuman, senang, wajahnya ceria. Tidak dengan orang kafir, akan terlihat mukanya panik, tegang, dan nggak tahu kenapa. Wa fi yaumil qiyamati aidan, dan pada hari kiamat juga akan diucapkan hal
perkataan yang sama, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kama annal malaikata yubasyirunal mu'min inda ikhtidarihi wa inda qiyami min qabrihi, sebagaimana ucapan para malaikat ketika memberikan kabar gembira terhadap jiwa seorang mukmin ketika menjelang ajalnya dan ketika dibangkitkan dari kuburnya. Wa kadzalika hauna, seperti itulah. Tsumma talafal mufassirun, hanya saja ulama-ulama tafsir berbeda pendapat. Berbeda pendapat tentang apa? Fiman, tentang siapa? Nazalat hadil ayat. Ayat ini diturunkan. Ini berkenaan tentang siapa? Kenapa ada ucapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Ini ayat ini ditujukan kepada siapa? Farwa ad-Dhahak, Dhahak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ayat ini berkenaan tentang Utsman bin Affan. Dan dari Buraidah bin Hasib menyebutkan bahwa nazalat fi Hamzah ibni Abdul Muthalib. Ayat ini turun tentang Hamzah bin Abdul Muthalib. Al-Aufi beda lagi. Dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata yuqalu lil arwahil mutmainnah. Ayat ini diucapkan kepada arwah-arwah, roh-roh yang beriman, yang jiwanya tenang. Yaumal kiamati, pada hari kiamat, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Artinya yakni sahibuki, temanmu. Sahibuki, temanmu, hai jiwa yang tenang. Ini nanti diucapkan oleh teman jiwa itu. Sahibuki, temannya jiwa. Siapa teman jiwa itu? Badan kita, kulit kita, pendengaran kita, mata kita. Inilah yang membersamai jiwa ketika hidup di dunia. Wa huwa badanuha alladzi kanat tu'ammiruhu fid dunya. Nanti di badan kita, ini pendapat ya ulama, ya. Pendapat Al-Aufi dari Ibnu Abbas, nanti badan kita akan berkata kepada jiwa yang mendiami tubuh ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai di sini perpisahan kita. Kembalilah engkau bertemu kepada Tuhanmu, biar kami tetap di sini. Jasad kita tinggal di kuburan, roh kita menghadap Allah. Di situ perpisahan antara roh dengan jasad. Jadi yang berkata itu katanya sahibuki, yaitu temanmu wahai jiwa, yaitu badanuha alladzi kanat tu'ammiruhu, yang mendiami, yang mengumurkan, maksudnya mendiami, yang membersamai jiwa di dunia, selama di dunia. Ini akan berkata kepada jiwa radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya anhu annahu kana yaqra'uha, dan diriwayatkan dari dia ada yang membacanya fadkhuli fi 'abdi wadkhuli jannati. Ada yang membacanya bukan fi ibadi, tapi fadkhuli fi 'abdi wadkhuli jannati. Ada yang membaca seperti ini. Jadi ada qiraah lain, tapi ini riwayatnya gharib, ya. Ini riwayatnya gharib wadzahiru al-awal, dan yang jelas, pendapat yang kuat, yang jelas adalah yang awal. Fadkhuli fi ibadi, bukan fadkhuli fi abdi, fadkhuli fi ibadi. Ini pendapat yang kuat. Tsumuruddu ilallahi maulahumul haq, kemudian dikembalikan mereka itu kepada Allah maulahum, penguasa mereka, al-haq, yang sebenarnya. Jadi jiwa itu nanti akan dikembalikan kepada Allah, penguasanya yang sebenarnya. Wa anna maraddana ilallah, dan sesungguhnya sebagaimana firman Allah dalam surat Ghafir ayat 43, sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah, ila hukmihi, kepada hukumnya, wal wukufi, dan wukuf, berdiri, baina yadai, di hadapan Allah nanti. Kita akan wukuf, kita akan berdiri di hadapan Allah, menerima hukum Allah nanti. Jadi manusia nanti akan dikumpulkan jadi satu, ditanya satu-satu.
Tidak ada yang berisik, tidak ada yang bisik-bisik, kecuali Allah yang ajak bicara saja. Ya. Dan ketika itu manusia akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang dari kajian kita malam hari ini bisa bermanfaat. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.